さあ始めようか。 Infinity Castle, sebuah tempat yang bukan hanya menantang kekuatan fisik, tapi juga mengguncang jiwa setiap orang yang memasukinya. Setiap ruangannya terasa tak terbatas, penuh dengan bayangan, dengan lorong yang terus-menerus berubah. Di sini, masa lalu dan luka lama seolah menunggu untuk muncul kembali. Kalau dilihat dari luar, castle ini tuh tampak seperti labirin yang membingungkan. Tapi di dalamnya, setiap sudut menyimpan ketakutan, kesedihan, dan tekanan yang berbeda. Bahkan para pilar Hasira yang berpengalaman pun merasakan ketegangan yang begitu nyata. Bukan hanya karena lawan yang mereka hadapi, tapi juga karena kegelapan yang menyelimuti tempat ini. Di Infinity Castle, setiap langkah adalah pertarungan. Bukan hanya melawan iblis, tapi juga menghadapi bayangan masa lalu. Bayangan yang terbentuk dari kesedihan, kehilangan, dan penyesalan. Disinilah Akaza, Tanjiro, Giyu, Zenitsu, Kaigaku, Shinobu, dan Doma mulai bertemu dalam medan pertempuran yang penuh dengan ancaman dan misteri. Setiap sudut, setiap lorong, dan setiap detik yang berlalu mengirimkan ketegangan yang hampir terasa seperti napas yang menempel di leher. Ini adalah tempat di mana kekuatan, pengorbanan, dendam, kehilangan, kesedihan bertabrakan membentuk medan pertempuran yang tak ada habisnya. Teman-teman udah nonton Kimetsu no Yaiba Arc Infinity Castle? Yuk langsung kita bahas aja. Doma, Upper Moon kedua, selalu tersenyum. Senyumannya yang manis justru menutupi kekejamannya yang tak terbayangkan. Tiap kata yang diucapkannya penuh dengan ironi, seolah dunia ini hanya panggung untuknya. Tapi di balik senyum itu ada kegelapan yang menelan nyawa tanpa sisa. Shinobu, sang Hashira serangga, adalah lawan yang berbeda. Tubuhnya kecil, wajahnya lembut, namun hatinya dipenuhi dendam yang membara. Ia bukan hanya seorang pemburu iblis, tapi juga simbol ketekunan dan keberanian. Setiap gerakannya dipersiapkan dengan cermat, setiap strategi lahir dari pengalaman pahit melawan iblis-iblis sebelumnya. Masa lalu Shinobu membentuk setiap tindakannya saat ini. Keluarganya tewas oleh iblis dan meninggalkan luka yang tidak pernah hilang. Rasa kehilangan itu menjadi bahan bakar tekadnya. Ia tahu bahwa menghadapi Doma bukan soal menang atau kalah, ini soal menuntaskan dendam dan menghadirkan keadilan bagi mereka yang tidak bisa membela diri sendiri. Doma pun bukan sosok yang bisa dipandang sebelah mata. Ia menikmati perasaan takut dan marah yang ditimbulkan oleh korban-korbannya. Tetapi di balik kebengisannya, ada sisi yang menunjukkan keterasingan, seperti manusia yang terjebak dalam gelapnya sendiri. Perbedaan antara Shinobu dan Doma ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga bagaimana soal mereka menghadapi dunia. Satu dengan pengorbanan dan kesedihan, satu lagi dengan senyum yang menipu. Pertemuan mereka di Infinity Castle bukan hanya sekedar pertarungan. Ini adalah konfrontasi antara dendam dan kebengisan, antara pengorbanan dan kekejaman. Setiap langkah Shinobu, setiap serangan yang dilepaskan Doma menceritakan kisah panjang tentang kehidupan yang telah mereka jalani dan keputusan-keputusan yang membawa mereka sampai ke titik ini. Di dalam pertarungan ini, Shinobu menunjukkan bahwa keberanian bukan soal ukuran tubuh atau kekuatan, tapi soal keteguhan hati. Dan Doma dengan senyumnya yang terus menantang menjadi cermin dari kegelapan yang selalu mengintai di balik kekuatan yang tampak sempurna. Akaza, Upper Moon ketiga, sering dipandang sebagai salah satu iblis paling kuat dan berbahaya. Tapi di balik kekuatan dahsyat yang ia miliki, tersembunyi kisah masa lalu yang penuh luka. Sebelum menjadi iblis, ia hanyalah seorang manusia yang bernama Hakuji, yaitu seorang anak yang tumbuh dalam kerasnya kehidupan, terhimpit kemiskinan dan dipaksa dewasa sebelum waktunya. Ayah Hakuji adalah sosok yang sakit-sakitan, tetapi tetap berusaha memberi arti pada hidup anaknya. Dari sang ayah, Hakuji belajar tentang tanggung jawab, tentang bagaimana bertahan meski dunia tak pernah memberi mereka jalan yang mudah. Namun masih ada cahaya kecil yang menghangatkan, yaitu hadirnya Koyuki. Koyuki bukan hanya teman dekat, melainkan satu-satunya orang yang bisa membuat Hakuji merasa tenang. Dalam dunia yang penuh penderitaan, Koyuki adalah alasan baginya untuk terus berjuang, untuk tetap percaya bahwa cinta dan kebahagiaan itu nyata. Kehangatan Koyuki ditambah kasih sayang ayah Koyuki menjadi pondasi yang menjaga hati Hakuji tetap manusiawi. Namun sayangnya hidup tidak selalu berpihak. Tragedi demi tragedi datang tanpa henti.
Kehilangan yang dialami Hakuji begitu dalam hingga meninggalkan bekas luka yang tak pernah bisa disembuhkan. Hakuji yang dulunya hanya ingin menjaga keluarga kecil barunya, kini terjebak dalam rasa sakit, kemarahan, dan kehampaan. Dalam jurang keputusasaan itulah akhirnya ia berubah, meninggalkan nama Hakuji dan lahirlah Akaza, iblis dengan kekuatan yang ditakuti sekaligus dihormati. Sebagai Akaza, ia membawa filosofi pertarungan yang beda banget nih dari iblis-iblis lainnya. Ia tak sekedar membunuh, melainkan menghormati juga lawan yang lebih kuat darinya. Bagi Akaza, setiap pertarungan adalah ujian kehormatan. Setiap pukulan, setiap teknik adalah cara Akaza menunjukkan respek, meskipun ia kini berada di jalan kegelapan. Prinsip ini lahir dari kehidupannya sebagai manusia, dari penderitaan, dari cinta yang hilang, dan dari keinginan untuk menemukan arti kekuatan. Tapi di balik setiap serangan, ada bayangan masa lalu yang tak pernah hilang. Kenangan tentang ayahnya, kenangan tentang Koyuki, kenangan tentang ayah Koyuki, dan tentang kehidupan yang direnggut darinya. Semua itu terus-menerus menghantui Akaza di pertarungan ini. Pertarungan Akaza dengan Tanjiro dan Giyu bukan hanya pertempuran fisik, tapi juga benturan batin. Antara sisi iblis yang haus akan kekuatan, dengan sisi manusia yang masih menyimpan luka dan kerinduan. Akaza adalah iblis yang kejam, tapi juga manusia yang pernah terluka. Ia simbol dari bagaimana tragedi bisa mengubah seseorang, dari bagaimana rasa kehilangan bisa menuntun pada jalan yang gelap. Namun di balik semua itu, Akaza tetap menunjukkan bahwa di balik setiap iblis ada cerita manusia yang pernah berusaha untuk bertahan. Infinity Castle jadi panggung di mana semua cerita para iblis itu terbuka satu persatu. Bagi Akaza, setiap detik di medan pertempuran bukan hanya kesempatan untuk menguji kekuatan, tapi juga momen untuk menghadapi bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Itulah yang membuatnya berbeda dari iblis-iblis lainnya. Akaza bukan hanya lawan yang kuat, ia adalah cermin dari luka, kehormatan, kerinduan, dan rasa bersalah yang tak pernah tersampaikan. Di antara semua karakter Demon Slayer, Zenitsu sering dianggap paling berbeda. Ia mudah panik, mudah takut, dan seringkali terlihat ingin lari dari pertempuran. Tapi justru di balik kelemahannya itu tersimpan sesuatu yang gak banyak dimiliki oleh orang lain, yaitu hati yang tulus, tekad yang tumbuh dari rasa cinta pada gurunya, Jigoro Kuwajima. Jigoro adalah mantan Hashira petir, seorang guru keras sekaligus penuh kasih. Jigoro pernah berada di garis depan pertarungan melawan iblis, tapi memilih mengabdikan hidupnya untuk membentuk generasi baru. Bagi Jigoro, setiap murid adalah harapan, dan di antara murid-muridnya ada dua orang yang paling menonjol, yaitu Zenitsu dan Kaigaku. Kaigaku adalah kebalikan dari Zenitsu. Jika Zenitsu penuh keraguan, Kaigaku penuh dengan kebanggaan. Kaigaku haus akan kekuatan, ingin diakui, dan tidak sabar menghadapi dunia. Di satu sisi, Kaigaku memiliki bakat besar, tapi rasa angkuhnya membuat ia sulit menghargai arti kesabaran dan ketulusan yang coba ditanamkan oleh gurunya. Jigoro melihat kedua murid ini bukan sebagai saingan, tapi sebagai dua anak yang diharapkan bisa meneruskan warisannya di masa depan. Jigoro tahu kalau Zenitsu itu penakut, tapi ia juga tahu kalau Zenitsu memiliki hati yang tak mudah menyerah. Jigoro juga tahu kalau Kaigaku ambisius, tapi ia berharap Kaigaku bisa menyalurkan ambisinya ke arah yang benar. Namun harapan seorang guru tidak selalu bisa mengubah jalan hidup murid-muridnya. Kaigaku memilih jalannya sendiri, jalan yang akhirnya menuntunnya pada keputusan yang menyakitkan. Sementara itu, Zenitsu yang selalu merasa kecil dan tidak berguna, justru perlahan-lahan menemukan keberanian yang tidak dimiliki oleh Kaigaku, yaitu keberanian untuk berpegang teguh pada nilai-nilai gurunya, meskipun ketakutan menghantui setiap langkah. Pertarungan antara Zenitsu dan Kaigaku di Infinity Castle bukan sekedar adu kekuatan biasa. Ini adalah pertemuan dua jalan hidup yang berlawanan. Zenitsu bertarung bukan hanya demi dirinya, tapi demi gurunya, dan demi warisan yang pernah ditanamkan padanya. Kaigaku di sisi lain membawa kebencian dan penolakan, bukan hanya terhadap Zenitsu, tapi juga terhadap ajaran Jigoro. Di momen ini terlihat jelas apa yang membuat Zenitsu berbeda.
Bukan teknik atau kekuatan semata, melainkan hati yang teguh, hati yang mau bertahan, hati yang tetap setia pada gurunya meski dunia di sekitarnya hancur. Dan dari pertarungan ini, Zenitsu membuktikan bahwa warisan Jigoro tidak sia-sia. Bahwa sekalipun Zenitsu sering dianggap lemah, ia mampu berdiri tegak saat benar-benar dibutuhkan. Jigoro Kuwajima sendiri adalah sosok yang penuh pengorbanan. Ia mencurahkan hidupnya pada murid-muridnya, bahkan hingga di akhir hayat pun Jigoro masih memikirkan murid-muridnya lebih dari dirinya sendiri. Hubungan antara Jigoro, Zenitsu, dan Kaigaku menunjukkan betapa kuatnya ikatan seorang guru dengan murid-muridnya. Bahwa di dalam setiap ajaran selalu ada harapan, meskipun tidak semua murid mampu menapaki jalan yang sama. Zenitsu mungkin terlihat pengecut di mata banyak orang, tapi di hadapan gurunya, Zenitsu adalah murid yang paling setia. Murid yang akhirnya mengerti bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut, melainkan tetap melangkah meskipun rasa takut itu begitu besar. Dan di titik inilah Zenitsu benar-benar berubah. Dari seorang anak yang selalu lari, menjadi seseorang yang bisa menghadapi masa lalunya sendiri. Di sisi yang lain ada Tanjiro dan Giyu. Tanjiro mewakili hati, empati, dan keteguhan untuk tidak membiarkan kebencian menguasai. Sedangkan Giyu dengan kepribadiannya yang dingin sebenarnya membawa luka batin yang dalam. Pertemuan mereka bertiga itu bukan kebetulan sih, tapi semacam benturan filosofi. Yang bikin klimaksnya makin berat adalah saat pertarungan makin intens. Kita bisa merasakan kalau Akaza ini bukan hanya sekedar iblis. Di balik kekuatannya, ada tragedi, ada penyesalan, ada rasa bersalah, ada sisi manusia yang dulu pernah memiliki ketulusan. Dan justru di titik inilah pertarungan itu berubah menjadi lebih sekedar menang atau kalah. Tanjiro dan Giyu dihadapkan pada sesuatu yang lebih besar. Bagaimana menghadapi musuh yang di satu sisi harus dihentikan, tapi di sisi lain punya cerita yang membuat mereka tidak bisa sepenuhnya membenci. Klimaks ini seperti puncak emosi sih, di mana pedang, nafas, dan perasaan bercampur jadi satu. Kalau menurut Minkuo sendiri sih, bagian ini bikin dada tuh kerasa sesek banget. Kita tahu betapa besar resiko yang ditanggung Tanjiro dan Giyu, tapi di sisi lain kita juga bisa mengintip sisi rapuh Akaza, sesuatu yang tak pernah benar-benar dia akui sebelumnya. Pertarungan besar di arc ini akhirnya berakhir, tapi bukan tanpa luka dan kehilangan. Shinobu gugur dengan cara yang tragis, tapi pengorbanannya tak sia-sia. Ia meninggalkan jejak kekuatan dan keberanian yang menjadi kunci bagi rekan-rekan selanjutnya. Sementara itu, Zenitsu menunjukkan keberanian yang jarang banget terlihat. Membuktikan kalau ketakutannya tidak pernah lebih besar dari tekadnya untuk melindungi orang lain. Di tengah luka dan kehilangan, Tanjiro dan Giyu berhasil mengalahkan Akaza meski nyawa mereka hampir melayang. Semua rasa sakit, air mata, dan perjuangan itu jadi bukti bahwa jalan pembasmi iblis ini memang penuh dengan pengorbanan. Dari sini cerita terus maju menuju babak yang lebih kelam sekaligus penuh harapan. Gimana nih menurut teman-teman di Arc Infinity Castle ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Minkuo. Teman-teman juga bisa request mau karakter siapa yang kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya. Sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!